We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom saudara, ya ampun kita kangen banget sama saudara. Teman-teman yang di sini apa kabar? Baik, sehat semuanya? Jason udah pulang. Yes, kita senang banget Jason pulang dan teman-teman semuanya sehat, puji Tuhan. Dan buat saudara kita kangen banget beneran sama saudara. Banget. Kita kangen ketemu worship sama-sama ya di satu ruangan. Aku tadi keluar lift lewat lobby GC Hall kan. Aku ngebayangin jemaat-jemaat berdiri-berdiri, ngobrol-ngobrol. Minum teh panas, ya ampun aku langsung melo. Kangen banget. Kangen, beneran kita kangen banget Kangen ketemu banget. sama saudara. Tapi kita bersabar saudara, kita tetap di rumah kita masing-masing, kita support pemerintah untuk bantu mereka Betul. mengendalikan kondisi pandemi ini ya. Betul. Tapi saudara jangan khawatir, untuk kami yang ada di sini, kami mengikuti protokol yang ketat saudara.
semua yang di sini jumlahnya dibatasi, social distancing, dan yang paling penting semua yang ada di tempat ini yang mengikuti taping ada rapid testnya saudara. Dan puji Tuhan kita semua negatif kan? Negatif. Ini kalau Pastor Andi bilang ini satu-satunya hasil negatif yang kita tunggu-tunggu. Betul. Nah nih. Kamu panggil aku sis dong kayak Pastor Andi panggil Pastor Lia. Oh tapi kan kalau Pastor Andi panggil Pastor Lia bro. Saudara ada gak Sunday service waktu itu? Itu buat kami pekerja Grow Center ini masih jadi yang paling lucu sih saudara. Terbaik. Ya Kita kayaknya bakal masukin itu jadi Hall of Fame-nya GC. We love you Pastor Andi, Pastor Lia. Mereka ada sih di belakang. Anyway saudara, hari ini kita akan diberkati luar biasa. Ya. Kita akan diberkati dengan firman yang dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pastor Niko Nyotora Harjo. Dan sebelumnya saudara, ada yang harus saudara siapkan karena Saudara jangan lupa menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara atau apapun yang tersedia di rumah saudara karena kita akan perjamuan sama-sama hari ini. kita akan perjamuan saudara. Jadi jangan lupa disiapkan ya saudara. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman penting yang harus kita dengarkan untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 26 Juli 2020 dapat diikuti secara online streaming via growcenter.online pukul 10.30, jam 1 siang, jam 3 siang, dan jam 5 sore. Rumah Doa diadakan kembali secara online pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang rindu ikut Rumah Doa, dapat mendaftar di WhatsApp 0819 55 88899. Seluruh kegiatan sampai saat ini masih diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan KUL akan tetap dilakukan secara online. Berikut adalah kegiatan-kegiatan online yang diselenggarakan oleh Grow Center selama pekan ini. Persembahan dilakukan secara online dengan menggunakan QR Code dan setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenterchurch atau dapat menghubungi WhatsApp 0821710277. Ya, kita siap ibadah ya sayang. Yes. Saudara siapkan hati saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang dipimpin oleh Grow Generation for the Revival of Worship. Let's go guys. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji nama Tuhan. Yang bersuka cita boleh katakan yes. Come on. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Mari sekali lagi dari awal katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau bersukacita, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku
Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. You are so good to us Lord. Oh, here we are to worship you Lord. Inilah kami Tuhan, hari ini kami mau bawa hati yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami yakin, sebab kami percaya, kami diciptakan untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh yeah, katakan sungguh besar setiamu. Dari sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu. Yes Lord, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat suara, angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Jesus, oh Jesus. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah lagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Kau Allah yang berkuasa Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih di musim-musim ini Tuhan. Bahkan di lembah-lembah kami Tuhan. Bahkan di bukit-bukit kami Tuhan. Kau gak tinggalkan kami sendirian Tuhan. Kau gak tinggalkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar di hari-hari ini Tuhan. Kami boleh punya respon yang benar sama Engkau. Kami boleh jadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pribadi kami Tuhan. Ini jiwa dan hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa, kami berkati Tuhan. Gembala kami di GBI Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Niko Tuhan. Buat Ibu Hermin Tuhan. Beserta dengan seluruh keluarga Tuhan. Mengucap syukur untuk hidupnya Tuhan. Untuk ketaatan seorang pemimpin yang begitu luar biasa Tuhan. Tetap tutup bungkus Tuhan. Tudung perlindungan Tuhan sempurna Tuhan. Mazmur 91 jadi bagiannya Pastor Niko dan keluarga Tuhan. Tutup bungkus juga Tuhan. Setiap wakil gembala yang menopang Tuhan. Penggembalaan Pastor Niko Tuhan. Semuanya ada serta di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat lead pastor kami di GBI Gandaria City Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Andi Cokro Tuhan beserta dengan Ibu Lia Cokro Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih untuk hatimu Tuhan. Terima kasih untuk hatimu Tuhan. Terima kasih untuk ketajaman di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih untuk setiap visi, untuk setiap misi Tuhan di dalam hatinya Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Biar Engkau lebih bawa lagi mereka Tuhan. Perkuat kaki mereka Tuhan. Perkuat tangan mereka Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan. Biar mereka boleh semakin dalam sama Tuhan. Biar boleh mereka semakin tajam sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus juga Tuhan. Untuk setiap penggembalaan Tuhan yang mereka sedang kerjakan Tuhan. Dimanapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan ada beserta dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kami mendukung Tuhan setiap tim pastoral Tuhan. Yang mendukung Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau ikat di dalam unity akan Engkau Tuhan. Biar lebih lagi Engkau perdengarkan Tuhan. Suaramu Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia. Yes Lord, yes Lord. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu atas bangsa kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang boleh kembalikan panggilan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati Tuhan setiap jajaran pemerintahan Tuhan. Dari atas Tuhan sampai ke bawah Tuhan. Semua atas kendalinya Tuhan. Semua atas pegangan tangan Tuhan. Biar setiap roh-roh Tuhan yang
segala raja, raja di atas segala raja. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu yang kami boleh rasakan hari ini. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacob bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3.
berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020. Para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20 ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel. Untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka. Yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya,
siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini yang diikuti oleh para prajurit menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Betel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia. Double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia
menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali. Sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Betel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yeriho. Yeriho adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yeriho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah, karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Apa ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa,
Yang keenam, Elisa pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh. Berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Ura bala bala. Tuhan curahkan pengurapan. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima. 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 Urala basikala la bala. Terima. 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 Uria la la bala 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 bala. Pakai anak-anakmu Tuhan menjadi alatmu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Oh, berkati anak-anak, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara,
kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baik yang Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wow, thank you. Luar biasa sekali Pastor Niko, Om Niko. Berikan tepuk tangan virtual buat gembala sedang kita yang luar biasa. Berikan apresiasi, ketik di online sudah. Terima kasih Pak Niko. Dan saya percaya satu hal yang dahsyat kita diberkati hari ini. Dan satu keuntungannya kita dalam masa pandemi ini boleh 2 kali perjamuan kudus. Saya percaya kisah Rasul pun mengajarkan mereka tiap hari memecahkan roti dan perjamuan sama-sama. Dan saya percaya secara hari ini global, seluruh pengembalaan Pak Niko kita sama-sama perjamuan kudus. So wonderful. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ayo ikut cool. Join cool sama-sama karena dalam cool kita dikuatkan, kita dibangun, kita bersama-sama bertumbuh. Karena itu join cool. Hubungi nomor WA yang ada di sini. Ya, mari kita ikut cool sama-sama. Wow, berapa saudara diberkati dengan online hari ini, service at home. Dan saya percaya let's appreciate all the Generation Revival of Worship team. Thank you Sandra, Erika, semua teman-teman yang ada. Ya, Joy, Peter, ya semua Rizky, Valdo, Jason. Wow, thank you banget untuk Om Billy juga. Thank you so much, thank you so much. Dan untuk semua tim-tim XCOM di belakang sana yang sudah mendukung sepanjang taping ini. Mari kita sama-sama akan berdoa. Saya ingin bacakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Come on, angkat tanganmu, arahkan pada screen. Berdoa, berdoa, push, pray until something happen. Oh Rabakanaman, mari kita bersehati bersama-sama menaikkan doa-doa yang dinaikkan pada hari ini. Kita berdoa untuk kesembuhan dari sakit mata, gula, hipertensi, ginjal, dan sembuh dari skoliosis. Dan kami berdoa supaya Papa sembuh dari kanker usus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anakku yang berusia 2 tahun. Ada benjolan di bawah telinganya saat ini kami perkatakan sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Adik yang kakinya tiba-tiba tidak bisa berjalan, biar saat ini berjalanlah dalam nama Yesus. Dan gigi yang sedang sakit juga disembuhkan. Kami juga berdoa untuk kesehatan bagi seluruh keluarga besar ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini abang ipar dipulihkan dari stroke-nya Tuhan. Oh kami berdoa untuk abang dan adik ipar pulih dari depresi dalam nama Yesus. Dan pemulihan keuangan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hubungan papa dan mama dipulihkan kembali dan bersatu kembali dalam nama Yesus. Serta mendapat pekerjaan yang baru ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya toko baru lancar dalam nama Yesus. Dan boleh dipertemukan dengan pembeli-pembeli properti Tuhan saat ini. Kami juga berdoa supaya bisa mengerjakan ujian dengan baik dan lolos seleksi masuk universitas yang dituju. Dan bahkan bisa segera sidang S1 ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya rumah dan tanah segera laku terjual dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa supaya dilepaskan dari kutuk yang pernah diucapkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini bersehati supaya kakak tetap memegang teguh imannya sampai pernikahannya nanti ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati juga Tuhan untuk embrio yang ada di Penang supaya dapat terjaga dengan baik ya Tuhan. Berdoa juga untuk kesehatan kandungan biar pada waktunya nanti Tuhan, pada waktu melahirkan menjadi sempurna adanya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya bisa mendapat beasiswa kuliah di Jepang. Haleluya. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap jawaban doa yang diterima di program spesialis UI. Tanah sudah laku terjual dan aku selamat dari kecelakaan sepeda. Haleluya. That's me. Saya diselamatkan dari kecelakaan sepeda. Let's give thanks to the Lord. Siapkan hati saudara saat ini. Kita akan terima doa berkat dari Gembala Sidang, dari Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyetera Harjo. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.
So, Growth Center family, have a good Sunday. Mari berikan salam virtual atau dengan yang lain. High five virtual atau dengan yang lain. Have a good Sunday. Dan jangan lupa stay healthy. Pakai masker. Physical distancing, jangan lupa. Jangan lupa juga cuci tangan 20 detik. Hallelujah. Come on, let's worship together with Generation Revival of Worship. Come on, Sandra. Bersama-sama tepuk tangan buat kebesaran nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan